Padahal untungnya apa? Untungnya apa kira-kira? Justru bisa melihat jin itu menimbulkan keresahan. Kenapa menimbulkan keresahan? Lagi enak-enak udah ngantuk mau tidur, tiba-tiba melihat bayangan jin lewat, ngantuknya hilang. Siapa yang lewat itu? Karena ini bisa mengganggu. Oleh karenanya jangan jadikan ini sebagai target. Nah, ada banyak juga kasus yang terjadi dalam dunia thariqah kita, ketika orang awam menjadikan target basirah sebagai tujuan utamanya, mereka nggak bisa membedakan mana yang bersifat negatif, mana yang bersifat positif. Karena di kalangan jin, setan, bahkan malaikat sekalipun kita bisa bedain gak? Kalau jin atau setan menjelma di hadapan kita pura-pura sebagai malaikat, kita percaya apa enggak? Kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita nggak tahu malaikat yang asli itu kayak gimana. Ketika didatangi oleh jin atau setan kemudian mengaku malaikat, saya adalah malaikat yang diutus Allah, mulai hari ini anda saya lantik sebagai wali Allah, kita udah GR, wali gua. Karena merasa sudah dilantik sebagai wali, maka dia merasa lebih tinggi. Nah, ini cara setan. Setan itu katanya kalau tidak bisa membuat manusia menjadi jahat, maka dia akan menciptakan manusia merasa paling benar. Ini ribet. Ini sumbernya dari setan juga. Kalau merasa paling benar, setiap orang salah kecuali dia yang benar. Itu udah salah lagi udah. Setan. Anda yang kayak gitu. Hati-hati. Jadi godaan setan itu nggak selalu ngajakin kita untuk jadi jahat, nggak selalu ngajakin kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ada strategi-strategi khusus yang mereka lakukan ketika mereka tidak bisa melakukan standar operasionalnya setan. Jadi kalau pakai SOP nggak bisa, pakai cara lain. Hati-hati, jangan-jangan kita nanti masuk target di atas SOP-nya setan. Wah, itu luar biasa. Tiba-tiba ada setan yang mengaku sebagai malaikat, melantik itu sebagai wali. Kemudian muncul pertanyaan, emang benar ada orang yang bisa dilantik sebagai wali? Kenapa tidak? Ada, benar. Tetapi tentu proses yang dilakukan untuk bisa mencapai ini adalah pembersihan hati dulu. Kalau hatinya sudah bersih, sudah tidak ada lagi akhlak yang buruk di sana, sudah tidak ada lagi kesombongan, ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Tidak ada lagi riba, tidak ada lagi merasa hebat dan seterusnya. Pokoknya semuanya serba apa ya, serba normal, nggak ada implik-implik ini dan itu. Antara dipuji dan dihina, hatinya tidak berubah. Nah, ini indikasi yang paling sederhana kayak begitu. Orang-orang yang hatinya sudah bersih, antara dihina dan dipuji nggak berubah, dia biasa aja. Kalau udah kayak gini berarti hatinya sudah netral, sudah bersih. Bisa jadi dengan kebersihan hatinya Allah berikan mauhibah, Allah berikan keberkahan yang kemudian kita sebut dengan karamah. Sekarang kita pertanyakan pada diri kita, sudah sampai belum kita pada level itu? Level kalau dipuji biasa aja, dimaki-maki biasa aja. Udah sampai belum? Rasanya kita masih jauh. Rasanya masih jauh. Kita itu dipuji masih seneng banget. Kalau dipuji seneng, bahkan kaki kita nggak napak ke bumi kalau dipuji. Tapi kalau dihina, dimaki orang, apa rasanya?
rasanya sakit luar biasa. Kalau bisa kita melakukan pembalasan 70 kali lipat lebih hebat dari apa yang dia lakukan pada kita. Kalau masih kayak gini berarti hatinya masih sakit. Hatinya masih sakit. Kalau hatinya masih kayak begini, jangan ngaku jadi wali. Wali murid iya. Karena apa yang disampaikan para sufiyin terkait tarsyid, memberikan petunjuk pada muridin, pada orang-orang yang menempuh tariqah demikian ketat, sehingga dengan keketatan tarsyid dari mereka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik buat kita. Karena semakin kita menempuh jalan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan akan semakin aktif melakukan berbagai macam serangan. Dan objek serangan mereka itu ya tidak lain hati. Karena dari hatilah segala sesuatu akan terjadi, baik ucapan, perbuatan, sikap dan seterusnya sumbernya dari hati. Maka menata dan membersihkan hati adalah langkah terbaik untuk bisa merambah tariqah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi modalnya harus dengan ilmu, ya. Modalnya harus dengan ilmu, pakai guru. Nah, makanya tadi disebut-sebut oleh anggota dewan kita, bermursyid, berbaiat. Kalau bermursyid, berbaiat berarti kita punya guru. Kalau kita salah, guru kita yang negur. Loh, kita bagaimana ketemu sama guru kita? Habib Lutfi, muridnya ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan orang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di 36 negara, bahkan sekarang sudah bertambah menjadi 68 negara ada murid beliau. Bagaimana beliau bisa memantau kita? Nah, jangan tanya caranya. Allah memberikan cara yang bisa dilakukan oleh para mursyidin untuk bisa memantau murid-muridnya. Bagaimana kita bisa tahu? Baiat dulu. Baiat dulu, jalani auratnya dulu. Kalau nanti sudah ada rasa ketika berzikir, ketika berwirid, ketika bertawasul, ada rasa. Rasa yang saya maksud adalah connect antara hati kita dengan Allah. Connect antara hati kita dengan Allah. Makanya dalam Al-Quran orang-orang yang beriman itu akala